Selamat malam teman-teman, Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat bergabung kembali dalam acara Lamar, Life and Mature bersama saya Mike dari CD, Sarjana dan Profesional Buddhis Indonesia. Nah, kesehatan adalah aset kita yang paling berharga, terutama di era pandemik yang saat ini masih menghantui kita semua. Tentunya kesehatan tubuh menjadi lebih amat sangat penting. Nah, malam hari ini, dalam kesempatan malam hari ini, kita akan membahas mengenai topik yaitu kenali gulamu. Kenapa sih kita harus mengenali gula kita? Karena kita berharap dengan mengenali gula kita masing-masing, kita akan terhindar dari suatu penyakit kronis yang umumnya dikenal dengan sebutan DM atau diabetes mellitus. Nah, malam hari ini kita akan membahas mengenai DM ini bersama narasumber kita. Beliau adalah Dr. Erawan Jus. Beliau aktif sebagai Direktur Medik Rumah Sakit Satya Negara, Sunter. Selamat malam, Dok. Namo Buddhaya. Selamat malam, Namo Buddhaya. Iya. Nah, teman-teman, jadi bersama Dr. Erwan kita akan membahas apa sih latar belakangnya DM, patofisiologinya, gejala klinis, diagnosanya, komplikasi, bahkan sampai pengelolaan seputar DM. Nah, di akhir sesi malam hari ini, teman-teman juga kita dari CD sudah menyiapkan lagu persembahan dari Namaste Studio dengan judul Sukacita dalam Dhamma. Nah, dinyanyikan oleh Mizo dan Nandana. Nanti teman-teman di akhir acara mohon untuk meluangkan waktu untuk mendengarkan lagu tersebut ya teman-teman. Nah, baik dok, ketika kita berbicara mengenai DM ya dok, apa saja sih latar belakang yang perlu kita ketahui dok mengenai DM? Baik. Terima kasih Mike atas kesempatan yang diberikan. Selamat malam teman-teman sedama semua. Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, berbicara tentang diabetes mellitus, memang saat ini juga menjadi sorotan bagi kita di dunia kedokteran. Ya. Seperti kita ketahui, dari angka-angka dunia ya bisa seperti kita lihat bahwa dari 1 di antara 11 orang dewasa ada yang menderita diabetes. Kemudian dari 44,5% orang dewasa banyak yang tidak terdiagnosa diabetesnya. Jadi hampir separuhnya yang sudah sakit diabetes tapi tidak terdiagnosa. Kemudian kalau kita lihat 12% biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah ya. Jadi di dunia ini itu dihabiskan untuk penyakit diabetes. Kemudian di Ya, tahun dok ya. 2040 diestimasikan 1 dari 10 orang dewasa akan menderita diabetes. Jadi angkanya cukup fantastis ya. Wah, Jadi iya. kemudian 1 dari 7 kelahiran terdapat diabetes gestasional. Diabetes gestasional itu merupakan diabetes pada orang hamil. Jadi kalau 7 itu ada 1 orang yang kena. Kemudian kita lihat ada 3/4 dari penderita diabetes itu tinggal di negara yang berpenghasilan rendah dan menengah. Kemudian untuk diabetes anak yang biasa tipe 1 itu terdapat sekitar 542.000. Wow. Nah, satu lagi ini angka yang fantastis lagi. Kalau kita lihat setiap 6 detik itu seseorang meninggal karena diabetes itu di dunia. Jadi kalau kita lihat 1 jam itu kira-kira ada 10 orang yang meninggal karena diabetes. Nah, dikalikan saja kalau dalam waktu 1 hari, kemudian 1 tahun, angkanya cukup besar. Ya. Betul. Jadi hal-hal begini itu yang perlu kenapa kita mesti mengenali gula kita harus mencegah jangan sampai terkena daripada kalau sudah terkena. Itu yang menjadi latar belakang kenapa kita harus mengenali gula kita. Baik. Demikian Pak. Iya, ini menarik sekali nih dok. Berarti tadi saya agak sedikit recap ya dok ya. Tadi dokter bilang 46,5% orang dewasa dengan diabetes tidak terdiagnos.
Ini Ya. apa yang menyebabkan kok bisa persentasenya sedemikian tinggi ya, Dok, ya? Eh, jadi memang pada gejala-gejala awal, kalau Mhm. kita lihat gejala diabetes ya, Mhm. itu ada yang namanya gejala awalnya. Gejala awal itu biasanya cuma hanya gejala yang kita kalau di dunia kedokteran bilangnya polifagi, itu artinya banyak makan. Jadi orangnya lapar makan. Kemudian dia Mhm. banyak minum, disebut dengan polidipsi. Kemudian Mmm. dia habis banyak minum, dia kencing banyak, itu poliuri. Kadang-kadang orang kurang memperhatikan hal-hal begitu. Mmm. Jadi dianggap tidak ada masalah sehingga, oh saya tidak sakit apa-apa. Tetapi kalau kita lihat nanti kalau begitu dia cek darahnya, nah baru kaget, oh ternyata saya diabetes. Itulah kenapa yang banyak artinya keluhan-keluhan, gejala-gejala yang timbul pada orang diabetes yang awal, itu mereka tuh tidak terlalu memperhatikan. Jadi dianggap kadang-kadang mereka ketemu penyakit diabetes ini malah pada waktu check up. Karena pada waktu check Mmm. up pasti ada cek gula darahnya, Mhm. nah ada cek HbA1c-nya, nah di situ baru ketahuan dia. Oke. Oke, baik, Dok. Berikutnya yang menarik juga ini, Dok, tadi dokter bilang 1 dari 7 kelahiran terdapat diabetes gestasional. Tadi kan diabetes pada orang hamil ya, Dok? Ya Eee, betul. ini secara lebih detailnya maksudnya apa, Dok? Apakah diabetes ini jadi bisa diturunkan kepada janin yang sedang dikandung atau bagaimana ya, Dok? Bukan. Jadi diabetes gestasional, Mhm. jadi kalau kita lihat klasifikasi dari diabetes ya, Mhm. itu ada yang namanya diabetes tipe 1, Mhm. ada diabetes tipe 2, ada diabetes tipe lain, ada diabetes gestasional, kemudian ada yang disebut prediabetes. Nah, Oke. kalau diabetes tipe 1 itu biasanya diturunkan. Nah, itu yang Mmm. kalau istilah kedokteran kita bilang ada insulin dependent diabetes. Jadi ini Oke. pasien mesti memakai insulin. Yang diabetes tipe 2 itu penyebab-penyebab yang lain. Jadi biasanya disebut non insulin dependent. Jadi Mhm. NIDDM Mhm. ini biasanya pakai obat-obat biasanya non insulin. Oke. Kemudian kalau diabetes yang tipe lain itu ya penyebabnya biasa kadang-kadang ada penyebab karena infeksi, karena autoimun dan sebagainya. Kemudian kalau yang gestasional dia muncul pada ibu-ibu yang lagi hamil. Tetapi diabetesnya belum tentu diturunkan ke anaknya. Oke. Biasanya ditandai waktu bayinya lahir, Mhm. itu bayinya besar. Kadang-kadang kalau kita lihat bayi Mhm. yang waktu lahir itu lebih dari 4.000 gram atau 4 4 kilo. kilo, Nah, oke. bayi-bayi besar itu biasanya ibunya ada menderita diabetes. Mmm, dan ini pada ibunya kena diabetes ini, apakah ada perbedaan, Dok, sebelum dia hamil ataukah pada saat hamil atau sama Biasanya saja, Dok? kalau dia pada saat hamil baru muncul gejalanya, baru Oh, timbul diabetes. oke. Tetapi karena kalau kadang-kadang dia tidak lifestyle-nya, pola makannya, Mhm. nggak olahraga, dan mungkin dia jadi akan terus jadi dia yang diabetes gestasional menjadi diabetes yang tipe 2 pada ibu-ibu hamil itu, yang Oke. sesudah melahirkan. Oke, baik. Satu lagi nih, Dok, yang menarik nih. Tadi dokter juga bilang, bahwa kasus DM itu begitu tinggi di negara-negara yang berpenghasilan rendah dan menengah ya, Dok. Kalau tadi yang saya tangkap itu kan, Ya, salah satu penyebab utama DM ini kan karena lifestyle ya, Dok, ya, gaya hidup. Jadi dalam arti mungkin makan yang terlalu berlemak dan sebagainya, kolesterol tinggi dan olahraganya jarang. Nah, ini kok bisa sedemikian tinggi kasus DM di negara-negara malah yang berpenghasilan rendah dan menengah ini jadi kenapa ya, Dok, ini ya? ini biasanya dikaitkan dengan ekonomi ya. Di Mhm. negara-negara yang berkembang atau Mhm. yang tidak berkembang, Mhm. itu biasanya pola makannya mereka lebih ke arah karbohidrat. Kenapa karbohidrat? Oh, Itu kalau kita dibandingkan dengan yang protein maupun yang mhm. berlemak, itu biayanya relatif ekonominya lebih rendah. Jadi Oke. harganya pasti lebih rendah. Mhm. Karena daya beli mereka rendah, jadi biasanya mereka memakan karbohidrat. Misalkan kalau di
negara-negara yang makan nasi Mhm, atau jagung atau sagu, mhm. biasanya itu makannya cepat apa, cukup banyak dan cepat lapar kembali itu biasanya. Oke. Jadi makannya cukup banyak, akhirnya dia makan yang berlebih sehingga timbullah yang kita sebut yang diabetes tadi. Oke, oke. Berarti mereka untuk menggantikan asupan, proteinnya itu ya, Dok, ya, diganti dengan versi yang lebih murah yaitu karbo, Energi yang dipakai energi, adalah dari karbohidrat biasanya. karbo. Baik, baik, baik. Oke. Nah, baik, Dok, itu kan tadi latar belakangnya ya, dokter sudah jelaskan nih. Ini berarti memang dari angka-angka yang dokter sudah sampaikan ini sangat mengkhawatirkan sebenarnya, Dok, ya. Karena tadi yang terakhir Betul, kan satu orang meninggal setiap 6 detik tadi, Dok, ya. ya betul. Nah, baik nih, jadi untuk teman-teman yang mendengarkan, mungkin juga saya rasa juga banyak yang sudah mengenal ya, apa itu DM, diabetes mellitus, atau penyakit gula atau kencing manis ya, Dok, ya. Betul. Eee, Kalau secara klinis, Dok, apa sih definisi dari DM itu sendiri dan ciri-cirinya itu apa, Dok? Jadi mungkin ini kan tadi, secara latar belakang tadi dokter sudah menjelaskan sekitar 46,5% ya, itu udah mendekati separuh gitu, orang-orang yang terkena diabetes dan mereka tidak sadar. Nah, mereka nih pengen tahu nih, Dok, kira-kira apa sih jadi sebenarnya yang perlu mereka perhatikan, baik itu dari ciri-ciri dan sebagainya mengenai DM nih, Dok? Jadi Mhm, kalau kita lihat definisi DM sendiri ya, mhm, DM kalau di awam di istilahnya kencing manis, ya. betul, mhm, Jadi definisi dari diabetes mellitus mhm, adalah itu gangguan metabolik yang menahun karena tubuh tidak mempunyai mhm, hormon insulin yang cukup. Jadi nomor satu karena hormon insulinnya tidak cukup karena produksinya yang kurang. Yang kedua karena hormon insulinnya tidak bekerja baik, jadi mmm, fungsinya terganggu. Yang oke, ketiga baik produksi maupun fungsinya yang terganggu. Nah, akibatnya dari yang ketiga hal tadi itu muncul gejala yang tadi yang saya sebutkan bahwa oke, timbullah polifagi banyak makan, mhm, polidipsi banyak minum, poliuri banyak kencing mhm, dan sebagian juga bisa mengalami penurunan berat badan. oke, Kemudian ciri khasnya itu kita akan temukan kadar gula darah atau glukosa itu tinggi di dalam darah. Nah, mhm, ini yang kita sebut hiperglikemi yang di dalam darah. Sedangkan mhm, di jaringan dia nggak ada, nggak eh, gulanya nggak ada, jadi kurang. mmm, Itu yang kita sebut dengan diabetes. oke. Berarti tadi kan, dokter juga menyebutkan insulin ya atau ketidakmampuan tubuh Ya. untuk memproduksi insulin yang cukup kan, Dok? Nah, kalau begitu, bagaimana sih cara kerja hormon insulin itu sendiri, Dok? Jadi sebenarnya kalau kita lihat Mhm, insulin itu diproduksi oleh tubuh kita yang kita sebut ada organ tubuh kita namanya pankreas. mhm, Di dalam pankreas itu ada kalau kita lihat secara mikroskopik ada yang namanya sel beta Langerhans. mhm, Ya, pulau-pulau Langerhans atau sel beta Langerhans tadi itu dia memproduksi insulin. Insulin ini berfungsi untuk mengangkut atau merubah gula atau glukosa yang di dalam darah itu dibawa ke jaringan. Jaringan yang terutama adalah di otot atau di liver. Nah, oke, kenapa dia dibawa ke sana? Itu dipakai sebagai sumber energi. Kalau misalnya kita aktivitas fisik, mhm, otot kita itu butuh energi. Energi diambil dari mana? Dari gula. Gulanya oke, harusnya kalau yang orang normal itu akan diangkut atau dibawa oleh insulin dari pembuluh darah kita itu ke otot. Nah, mhm, kalau orang diabetes, fungsi insulinnya karena bisa kurang tadi yang saya sebutkan kurang atau terganggu atau dua-duanya, mhm, dari di dalam pembuluh darahnya itu banyak gulanya, sedangkan di otot kurang. Sehingga mmm, orangnya ya jadi pengen yang dirasa tubuh kurang, jadi tubuh kita mekanismenya jadi kita pengen makan lagi. Jadi itu jadi lapar, kemudian oke. pengen minum, jadi habis banyak minum jadi kencing. Itu yang mekanismenya begitu kira-kira. Baik. Berarti ada ketidakseimbangan ya, Dok, ya. Jadi sebenarnya di dalam Ya, darah gulanya banyak, tapi di otot kita kurang. Nah, mekanisme tubuh secara otomatis meminta asupan yang lebih berarti, Dok, ya?
betul, betul. Baik. Nah, kalau kita membahas DM tadi dokter kan sempat di latar belakangnya tadi, menyebutkan ada beberapa klasifikasi ya, Dok, ya. Ada tipe 1, 2 dan sebagainya. Ya, Itu bisa tolong dijelaskan, Dok, apa saja sih perbedaan antar klasifikasinya dan ada berapa banyak klasifikasi DM, Dok? ya sebenarnya kalau yang paling utama itu kita harus melihat Mhm, diabetes yang tipe 1 sama diabetes tipe 2. mhm, Diabetes tipe 1 itu yang kita sebut insulin dependent diabetes. mhm. Insulin dependent artinya dia sangat tergantung sama insulin. Artinya ini pasien hanya bisa diobatin dengan insulin. Dia tidak bisa dengan obat yang obat-obat yang kita sebut obat oral atau obat minum untuk yang menurunkan gula darah. Biasanya diabetes tipe 1 ini itu muncul pada orang anak-anak atau remaja. Jadi orang tua itu jarang, udah hampir biasanya tidak ada yang tipe 1. Mmm, Kemudian kalau kita lihat kondisinya biasanya sangat berat. Jadi dibanding yang tipe 2, ini tipe 1 itu lebih berat dibanding tipe 2. oke. Kemudian kalau kita lihat di insulin di dalam darah, di tipe 1 itu jauh sangat rendah dibanding dengan yang tipe 2. Oke. Kemudian kalau kita lihat berat badan. Nah, berat badan kalau di insulin yang tipe 1 ini Mhm. sangat orangnya sangat kurus. Kalau tipe 2 mungkin bisa normal atau gemuk, malah masih bisa gemuk. Oh, kalau tipe 1 Kemudian pasti kurus ya dia, Dok, ya? kalau ini pasti kurus, Oke, pasti tipe kurus. 1 ya. Karena Baik, baik. memang udah nggak bisa insulinnya sama sekali nggak ada. Oke. Jadi udah sangat rendah. Itu Mmm, kira-kira perbedaannya. oke. Nah, kalau begitu, Dok, faktor resikonya apa aja nih, Dok, ya? Ada faktor-faktor yang menyebabkan resiko orang-orang yang bisa terkena DM nih, Dok, yang perlu teman-teman waspadai? Nah, ada beberapa faktor resiko mungkin Mhm, yang kita mesti ketahui ya. Jadi ada faktor yang kita nggak bisa rubah, jadi yang kita mhm, sebut faktor tetap. Itu oke, misalnya umurnya. Biasanya makin tua ya resiko terjadinya diabetes itu akan lebih besar. Kemudian ya jenis kelamin, ada genetik, ada suku-suku tertentu. Kemudian kalau yang mempunyai riwayat keluarga, dia ada kemungkinan bisa kena. oke, Kemudian yang bisa kita rubah, misalkan faktor perilaku. Jadi konsumsi zat makanan kita. Jadi seperti kita ya makan yang nggak berlebihan, ya yang kemudian aktivitas fisik kita harus bertambah, harus ditambah. Jadi kalau yang aktivitas kurang tentu resikonya lebih besar. mhm, Kemudian ada juga faktor sosial ekonomi seperti ya pekerjaannya sama pendidikan. Kemudian yang faktor-faktor yang lain itu seperti orang kegemukan, ada hipertensi, ada penyakit mental serius, mmm, ya kondisi psikologis yang lain yang mungkin sehingga dia akan menyebabkan dia pengen makan terus itu ada. Jadi itu faktor-faktor resiko yang perlu diketahui. kalau tadi dokter sempat menyebutkan orang yang hipertensi ya, Dok, ya, itu salah satu faktor ya. Jadi apakah orang-orang yang memang sudah atau terkena hipertensi, ini lebih rentan untuk, eee, terkena DM juga, Dok? Ya, jadi Mmm, biasanya orang dengan faktor-faktor eh, ini yang disebut dengan penyakit yang non infeksi, yang mhm, penyakit degeneratif, biasanya baik diabetes sendiri maupun hipertensi itu menyebabkan semua pembuluh darah di dalam darah kita ini jadi rusak. Jadi akibatnya ya menyebabkan biasanya misalkan kalau hipertensi itu menyebabkan pembuluh darah yang di daerah-daerah yang memproduksi insulin nanti ya berkurang. Itu mmm, otomatis itu. oke, oke, oke. Baik, itu berarti kan tadi, faktor faktor-faktornya ya, Dok, ya. Kalau Ya. gejala klinisnya, Dok, mungkin yang teman-teman perlu waspadai itu apa saja, Dok? Jadi yang kita perlu waspadai Mhm, biasanya ada yang namanya gejala awalnya ya. mhm, Jadi gejala awal ada dia yang disebut dengan yang akut tadi ya 3P tadi ada banyak makan, banyak minum, banyak kencing. Nah, tapi mhm, ini biasanya orang kurang perhatian. mhm, betul. Biasanya kalau terjadi udah yang kronis ya, misalkan dia
ada kebas, terus ya karena jarum apa eh, dia seperti kena apa jari-jarinya seperti kena tusuk-tusuk jarum. Kemudian Hmm. orangnya eh, cepat capek ya, jadi cepat capek. Kemudian kadang-kadang yang kita khawatirkan malah yang sudah misalkan kena ke ginjal, dia fungsi ginjal menurun, ke Hmm. jantung, jadi ada gangguan jantung. Nah, yang Mhm. kena ke otak itu bisa jadi stroke. Kemudian kalau ke pembuluh-pembuluh darah yang ujung-ujung kaki atau di tangan, Mhm. itu kadang-kadang pembuluh jaringan di sana jadi mati, akibatnya kadang-kadang mesti dioperasi atau diamputasi itu ujung jari kaki ataupun Oh, tangannya itu. tadi dokter kan sempat menyebutkan salah satu gejalanya itu kan bisa apa kayak merasa kebas-kebas gitu ya dok ya. Itu kebas-kebasnya secara lebih detail atau ini gimana ya dok ya? Apakah di tangan, di kaki atau gimana ya dok? Bisa, Hmm. terutama di perifer. Perifer artinya di Mhm. ujung jari tangan atau ujung-ujung kaki. Karena itu gangguan dari fungsi sarafnya. Yang kalau kita kedokteran namanya neuropati, ya. Hmm. Ada gangguan fungsi. Itu kenapa? Karena pembuluh darah ke sana itu yang jadi terganggu. Akankah itu kebas-kebas itu dirasakan oleh misalkan contoh jari-jari ya tadi kan ya dok ya? Nah itu di Ya, seluruh jari-jari tangan atau dan kaki ataukah cuma di ya. jari tertentu? Misalkan di jari manis, di jempol atau mungkin di Enggak, semua. Jadi oh semua yang ya. namanya itu gangguan, itu Mhm. biasa penyakit diabetes itu artinya dia kena sistemik, seluruh tubuh kena. Jadi Oke. keluhannya pasti semuanya, Pak. Oke. Ya, karena saya nanyakan kan kadang gini Dok, saya juga kan pernah apa sebelumnya lebih sering olahraga. Nah, kan kadang-kadang yang salah salah gerak dan sebagainya itu ada yang apa kayak salah urat ya orang bilang ya Dok ya. Itu kan menyebabkan kadang-kadang kebas-kebas, tapi kan cuma mungkin di jari tertentu atau yang di jari yang terkena uratnya nggak bener atau salah gitu kan Dok. Nah, kalau ini berarti tadi dokter menyebutkan seluruh jari dan sarafnya itu ya Dok ya? Ya, betul. Baik, baik, baik. Siap. Nah, baik Dok, itu tadi kan gejala-gejala klinis ya. Nah, kalau untuk ininya Dok, biasanya untuk mendiagnosisnya itu langkahnya apa saja nih Dok? Biasanya kalau untuk mendiagnosa diabetes ya, Mhm. jadi karena kalau kita diagnosa dini itu bisa menentukan perkembangan dari diabetesnya sendiri sejauh apa dia akan memburuknya. Oke. Kemudian kalau yang tidak terdiagnosa dengan cepat, dia akan menderita komplikasi yang lebih berat. Mhm. Biasanya kalau diabetes ini kita pemeriksaan yang paling tepat adalah dengan tes gula darah. Ada yang Jadi spesifik berarti Dok ya? ya, Oke. jadi kita mesti ke laboratorium, Mhm. kita akan tes gula darah. Mhm. Atau sekarang kan banyak yang jual yang glukotes itu ya, jadi bisa kita cek sendiri sebenarnya. Oh, yang cek di rumah itu ya Dok ya? Ya, betul, bisa. Apakah itu akurat ya Dok? Oh, itu cukup akurat juga. Cukup akurat ya? Oke, oke. Baik, berarti kita cek ke lab atau kita cek sendiri dengan yang beli glukosa itu ya, itu kan model strip nanti kita apa dengan darah ya dok ya? Betul. Biasa Oke. darah perifer. Jadi ujung-ujung jari ditusuk, itu Mhm. kemudian kita teteskan, dia akan Mhm. muncul angkanya. Oke, oke. Berarti lebih cepat apa kita tahu misalkan seseorang itu terkena diabetes itu lebih baik dan lebih mudah untuk diobati ya dok ya? Betul. Jadi Oke. eh, diagnosa yang lebih dini akan Mhm. mencegah komplikasi yang lebih lanjut. Karena kalau kita lihat seperti tadi saya bilang, Mhm. komplikasinya karena pembuluh darah yang mengaliri ke organ-organ tubuh Mhm. kita tuh kalau kena diabetes dia akan terganggu. Kalau dia ke ginjal, dia jadi bisa fungsi ginjal terganggu. Bahkan kadang-kadang sampai fungsi ginjalnya nggak ada yang kita sebut gagal ginjal. Nah, gagal Mmm. ginjal ini malah perlu kadang-kadang sampai cuci darah. Ini yang berbahaya. Iya, Kemudian kalau yang ke oke. otak, Mhm. kadang-kadang dia menyebabkan sumbatan pembuluh darah di otak yang kita Mhm. kenal dengan stroke. Ini Mmm. yang berbahaya juga. Kemudian yang gawat juga kalau ke organ jantung, itu juga menyebabkan sumbatan. Itu bisa timbullah yang kita sebut serangan jantung. Mmm. Ini yang
kenapa yang diabetes ini harus ditangani secara cepat Mhm. ya untuk mencegah komplikasinya yang sangat-sangat berbahaya sekali. Nah, ini baru saja saya mau menanyakan sebenarnya, Dok. Tadi kan kita sudah di diagnosis klinisnya, Dok, ya. Nah, kalau Nah, secara lebih spesifik komplikasinya selain dari 3 organ tubuh yang utama tadi, adakah komplikasi-komplikasi lain yang tidak kalah pentingnya, Dok? oh, Soalnya sepertinya bisa kan diabetes ini kayaknya bisa misalkan yang merembet kemana mana ya, Dok, ya? betul. Mhm, Kalau dia ke mata, mhm. itu kadang-kadang bisa buta, yang kita sebut retinopati, ya diabetik. Oh, oke. Jadi fungsi dari retina mata Mhm, kita itu terganggu. mhm, Kadang-kadang jadi nggak berfungsi, jadilah orangnya buta. mhm, mhm, Itu kalau itu ke mata. Kalau ke kaki, mhm. kadang-kadang ya menyebabkan sumbatan pembuluh darah yang sampai kadang-kadang membusuk kakinya karena nggak ada pembuluh darah yang melewati jaringan di kakinya. Akibatnya kakinya harus dipotong, diamputasi. Mmm, Kalau ke telinga, kadang-kadang bisa sumbatan aliran darah ke telinga terganggu, bahkan kalau sampai tidak ada itu menyebabkan tuli. Itu oh, komplikasi semua tergantung. Karena diabetes ini menyebabkan sumbatan di pembuluh darah. Ini yang kita khawatirkan. Jadi oke. tergantung organ mana yang kena, sehingga jadilah keluhan yang muncul itu sesuai dengan organ yang rusak. Oke, berarti diabetes ini menyebabkan penyumbatan di pembuluh darah tadi ya, Dok, ya? Betul. Nah, yang menentukan organ mana yang tersumbat atau apa itu bisa diprediksi nggak, Dok? Atau apa gitu, Dok, menyebabkan? Kok bisanya misalkan ini ada 10 orang nih yang terkena diabetes, tapi mungkin si A terkenanya di ginjal, si B terkenanya di jantung dan lain-lain. Apa yang menyebabkan perbedaan-perbedaan ini ya, Dok? Tidak. Jadi itu Mhm. tergantung. Jadi kualitas dari pembuluh darah kita yang di mana yang cepat rusak. Ya Oke. kalau misalkan orangnya kalau sebelumnya ada aktivitas, ada sering aktivitas ya Mhm, kita harapkan pembuluh darahnya masih bagus mhm, sehingga sumbatannya yang mungkin masih ke perifer-perifer lah. Tapi mmm, kalau yang orangnya nggak pernah aktivitas, jadi sumbatannya yang di sentral. Sentral itu mhm, seperti di jantung, di otak. Nah, mhm. itu yang berbahaya itu. Oke. Baik baik, Jadi Dok. kita tidak bisa memprediksi di mana sumbatnya di mana. Iya, itu hanya bisa dilakukan dari tes lab dan secara klinis berarti ya, Dok, ya? Ya, untuk menentukan Mhm. kadar gula darah di dalam pembuluh darah kita. Nah, setelah misalkan nih, Dok, kita sudah tahu ya, seseorang berdasarkan hasil lab memang terbukti diabetes. Nah, berarti Ya. nanti, ada mungkin tes lanjutan yang bisa dilakukan untuk mengetahui sumbatan-sumbatannya itu di mana kan, Dok, ya? Oh iya, kalau untuk yang melihat Mhm, itu kita yang bisa itu mesti ke rumah sakit. Jadi bisa oke. lihat sumbatan-sumbatan. Mhm, Tapi untuk lihat sumbatan itu biasanya kalau kita lihat ada gejala. Jadi itu bukan untuk check up aja nggak perlu, oke nggak dilakukan itu. oke. Baik, kalau untuk check up kan tadi dokter juga di awal sudah menyebutkan kita cukup tes darah di lab yang khusus gula darah ya, Dok, ya? Nah, Nah, ya. boleh tolong diinfokan nggak ke teman-teman nih, Dok, angka-angka yang dipakai itu berapa, Dok? Misalkan kalau angkanya di atas sekian itu sudah termasuk diabetes atau amannya di berapa dan sebagainya, Dok? Jadi Mhm, biasanya kalau kita pemeriksaan eh, di laboratorium, kita akan periksa ada 3 macam. Kita akan periksa gula darah puasa, mhm, kemudian 2 jam sesudah makan, kemudian ada yang disebut dengan HbA1c. Ya. Untuk yang normal, kalau kita gula darah puasanya masih sekitar 70 sampai 99, jadi di bawah 100. mhm, Kemudian kalau sesudah 2 jam sesudah makan, dia antara 70 sampai 139. oke, Kalau sudah diabetes, itu angkanya lebih dari 126. Itu yang puasa. Kalau yang 2 jam sudah makan lebih dari 200. Nah, antara normal sama yang diabetes itu yang sekarang ada disebut dengan prediabetes. oke, Prediabetes itu sebenarnya dia belum sampai diabetes, tapi mhm, kalau nggak dijaga, dan itu yang tadi yang saya sebutkan tadi, kita harus dari awal harus cek, harus tahu. Nah, ini yang kita bisa temukan prediabetes kalau gula darah puasanya mhm, antara 100 sampai 125.
Mhm. Kemudian gula darah 2 jamnya 140 sampai 199. Untuk HbA1c kalau normal itu biasanya kalau di bawah 5,7. Kalau yang diabetes sudah lebih dari 6,5. Nah, Mhm. antara 5,7 sampai 6,5 itu masih yang kita sebut dengan prediabetes. Itu angka-angka yang Mmm. eee, teman-teman mesti tahu. Oke. Nah, Dok, tadi kan juga dokter sempat bilang kan, lebih cepat kita ketahui lebih baik. Berarti itulah kategori yang tadi, apa, pradiabetes itu ya, Dok, ya? Prediabetes. Pre itu Pre artinya sebelum oke, sebelum mhm. jatuh ke diabetes, Oke, betul. berarti sebelum dikategorikan diabetes, tapi kalau tidak dijaga, jadilah diabetes Akan gitu ya, Dok, ya? betul Nah, betul. itu berarti kemungkinan sembuhnya kan jauh lebih besar, Dok. Tapi kalau untuk orang-orang yang sudah terkena memang diabetes dan, bahkan kan saya tahu nih kan beberapa orang yang udah cukup senior juga biasanya banyak kan sampai disuntik ya, Dok, ya, suntik insulin kan, Dok. Itu Ya, apakah bisa sembuh ya, Dok, ya? Atau bisa membaik gitu, Dok? jadi yang namanya diabetes itu tidak bisa sembuh, Mhm. tapi kita bisa mengontrol gula darah kita dengan obat-obatan. Obat-obatannya ya bisa dengan insulin maupun dengan yang obat oral, obat minum. Oke. Itu supaya gula darah kita terkontrol. Tapi kalau sembuh, untuk orang kalau sudah terdiagnosa diabetes itu Mhm. nggak ada sembuh Oh. Kalau yang prediabetes berarti masih bisa, Dok? diabetes. Ya, yang Ya, yang sebelum. diabetes artinya nanti kalau dia dengan, perubahan lifestyle Mhm. yang baik, dia akan menjadi normal kembali. Itu yang kita Mmm. harapkan. Oke. Nah, teman-teman, itu informasi yang sangat penting ya. Jadi, Dokter Erwan sudah menjelaskan bahwa ada 2 kategori nih, diabetes dan prediabetes. Ini adalah kondisi di mana tubuh kalau tidak dijaga, yaitu mungkin lifestyle dan lain-lain, ini akan masuk ke kategori yang berikutnya itu diabetes. Nah, kalau sudah diabetes berarti tidak bisa sembuh lagi ya, Dok, ya? Cuma bisa kita Ya, kontrol. jadi ya, Heeh. Baik, nah teman-teman, jadi angka tadi juga sudah disampaikan, angka-angka yang penting. Kalau untuk teman-teman yang pengen tanya lebih detail lagi atau mungkin kurang paham penjelasannya, bisa menghubungi kita di CD Call Center di 0811 9873 300. Sekali lagi di 0811 9873 300 atau bisa menanyakan langsung di kolom komentar ya teman-teman. Baik, Dok, kita sambung. Berarti, itu penjelasan secara angka tesnya, Dok, ya. Nah, kalau ya, begitu berarti kan tadi dokter juga sempat menyebutkan lifestyle itu kan berpengaruh sekali ya, Dok, ya, betul. untuk seseorang apakah dia bisa terkena diabetes dan tidak. Nah, pengelolaannya ini gimana nih, Dok? Pengelolaan, ya, diabetes dari sisi lifestyle ataupun mungkin yang lainnya, Dok, ya, supaya orang bisa Ya, terhindar nih dari diabetes, Dok? ya, baik. Jadi untuk kalau orang yang sudah terkena diabetes ya, Mhm. itu ada yang namanya pengelolaan diabetes. Ada Mhm. istilah yang namanya 4 sehat, Mhm. 5 teratur. Oh, Jadi 4 oke. sehat 5 teratur itu apa? Mhm. Jadi kalau 4 sehat itu sang pertama kita harus, edukasi yang berkelanjutan. Artinya kita harus mendapatkan info-info tentang diabetes, Mhm. bagaimana itu perkembangannya, itu Mhm. kita mesti tahu. Yang kedua, kita harus aktivitas fisik. Jadi mesti olahraga yang teratur Mhm. ya. Jadi minimal ya sehari, seminggu bisa sampai, 30 menit dalam satu hari untuk, eee, 1 minggu ya. Jadi untuk di olahraga yang teratur, kemudian yang penting lagi juga pengaturan makan. Jadi gizi Mhm. kita, jadi intake kita artinya yang masuk itu tidak berlebih. Yang keempat, kita kalau memang sudah diabetes, ya yang tadi kalau menggunakan insulin harus menggunakan insulin, yang minum obat yang oral ya harus dengan minum obat. Kemudian yang terakhir yang supaya teratur itu jangan lupa yang cek gula darah yang bisa dengan glukocek tadi ya, yang Mhm. sebutkan tadi. Jadi bisa tes sendiri di rumah, dikontrol, dimonitoring terus setiap hari. Oke, ini menarik nih, Dok, karena yang selama ini saya tahu itu 4 sehat 5 sempurna, Dok. Ya.
Kalau di DM dia diabetes disebut 4 sehat 5 teratur. 4 Jadi sehat, teratur 5 itu teratur. ya Heeh. jadi secara teratur Mhm. tes, cek sendiri gula darahnya, Nah ini karena nggak terlalu sulit ya. oke, teraturnya berapa lama sekali nih, Dok, yang untuk pengecekannya nih yang disarankan, Dok? Disarankan sebenarnya kalau sudah yang artinya kalau gula darah yang belum terkontrol Mhm. sebaiknya setiap hari. Tapi kalau Oh. sudah mulai-mulai terkontrol bisa 2-3 hari sekali itu diulang, boleh cek sendiri. Oke oke. Baik. Tadi dokter juga menyebutkan kan harus olahraga juga ya, Dok, ya, 30 menit itu kan setiap hari ya, Dok, ya? Betul. Adakah mungkin, jenis-jenis olahraga tertentu yang bisa lebih efektif untuk mengatasi DM ini, Dok? Eee, Biasanya kalau diabetes, eee, kita anjurkan olahraga yang tidak terlalu berat ya, artinya memang, kita minta aktivitas ya berjalan kaki ya, Mmm, berenang itu silakan. Itu oke. kira-kira paling sedikit 30 menit per hari. Oh, justru malah olahraga yang berat, dihindari ya, Dok, ya? Kenapa ya, Karena Dok, yang ya? kalau kita lihat orang yang terkena kan orang usia tua ya. Oh, Jadi mhm, kita secara kedokteran kita mesti hati-hati. Orang tua itu oke. olahraga kita nggak anjurkan itu. Nah yang Kayak untuk aerobik segala macam tuh nggak dianjurkan. iya betul. Nah itu kan karena dengan asumsi, orang-orang yang terkena diabetes ini adalah orang-orang yang memang sudah berumur kan, Dok. Tapi Ya, kan ya, yang, fakta yang agak menyedihkan saat ini adalah kayaknya terjadi shifting atau pergeseran, di mana sekarang banyak orang-orang yang usianya boleh dibilang masih muda nih, Dok, tapi sudah betul. terkena diabetes. Nah ini Ya. gimana nih, Dok, ya? Apakah tetap dari sisi olahraganya juga disarankan yang ringan-ringan saja ataukah mungkin ada perubahan bagaimana gitu, Dok? Jadi seandainya dia olahraga yang lebih berat ya, Mhm, lebih berat itu sekitar 150 menit per minggu. Kalau olahraga oke. sedang namanya. Mhm, Olahraga sedang itu artinya dia berolahraga tapi masih bisa bicara, masih bicara normal ya. oke. Jadi belum terengah-engah. Nah, kalau dia sampai olahraga berat, Mhm, itu sekitar 70 menit per minggu cukup, kalau dia olahraga berat. Jadi dia mhm. olahraga artinya dia olahraga berat itu, dia sudah nggak bisa bicara itu udah terengah-engah. Kalau Mmm, olahraga sedang malah mungkin masih bisa bernyanyi. Jadi oh, olahraga oke dia masih sempat bisa nyanyi, itu kategori sedang. oke. Nah, olahraganya tadi kan olahraga berat misalnya 70 menit per minggu ya, Dok, ya? Berarti kita udah 5 nggak menit ya. ngitungnya harian lagi, Dok, ya? Udah 70 menit per minggu tuh cukup ya, Dok, ya? Ya, jadi akumulasi per minggu aja, dihitung per akumulasi per minggu. Berarti kalau misalkan gini contohnya, Dok, ya, seseorang misalkan, anggaplah dia mungkin di kisaran 30, 40 lah mungkin ya, dan orang ini terdiagnos dengan diabetes. Nah, Ya, kalau tadi yang dokter bilang olahraga sedang atau apa yang, kita nggak bisa sambil ngomong lagi, misalnya contohnya apa? Apakah badminton termasuk olahraga yang berat, Dok? enggak, kalau badminton itu masih sedang itu. Oke, nah yang berat, yang masuk kategori berat itu apa, Dok? Itu biasanya aerobik itu, yang Oke, kardio, kardio yang ya, kardio. oke, kardio Ya, berarti 70 menit per minggu. Nah itu berarti, selama tadi kan yang sebelumnya dokter bilang 30 menit per hari nih, Dok. Kalau 30 ya, menit per hari kan 1 minggu kita asumsi 7 hari berarti 210 menit kan, Dok? ya, Nah kalau ya. orang ini 70 menit yang berat berarti sisanya itu di kisaran 140 menit itu olahraganya boleh yang ringan saja ya, Dok, ya? Bisa aja, ya. Jadi artinya Mhm, paling sedikit sebenarnya yang mhm. dianjurkan adalah olahraga yang teratur sebenarnya yang dianjurkan. Oke, Teratur rutin ya, minimal. mhm, Ini artinya kan ini angka-angka nggak mesti nurut ya minimal 30 menit. mhm. Setidaknya. Oke, Jadi nggak kalau mau 1 jam boleh nggak? Boleh. Jadi nggak ada larangan. Malah sebenarnya harusnya sih lebih baik kalau buat misalkan jalan kaki yang tadinya 30 menit, mhm, paling sedikit 30 menit, mhm. Anda jalan 1 jam. Boleh nggak? Boleh. Mmm, tapi nanti yang terjadi biasanya olahraganya makin banyak, setelah itu makin lapar, makannya lebih banyak lagi, Dok? Eee, Sebenarnya ya di sinilah yang saya tadi bilang lifestyle-nya. Heeh, Salah satu ya makan oke, tapi pilihlah jenis makanan. Nah, jenis makanannya ya. Jadi mhm, kalau Anda lapar boleh makan, boleh. Misalkan
pilihlah yang low karbo ya. Jadi atau kalau paling aman sebenarnya makan buah-buahan atau minum yang banyak. Sehingga Hmm, kalau sudah minum biasanya fungsi lapar akan berkurang kan? Atau kalau enggak, kalau memang nggak tahan juga bisa makan buah-buahan. Buah-buahan itu oke. kalorinya lebih rendah dibanding kalau makan karbo. Kan kalau diabetes kan atau bahasa Indonesia kencing manis ya dok ya. Biasanya kan yang dihindari adalah makanan-makanan manis kan dok. Tapi kalau untuk Betul. buah-buahan yang memang contohnya kayak mangga yang manis banget gitu dok, atau buah-buah lain mungkin ya. Ini apakah juga disarankan untuk dikurangi, ataukah mungkin Eh, masih nggak apa-apa karena ini kan dari buah ya dok ya? betul. Jadi gini, kita ini semua yang berlebih itu tidak baik ya. Oke. Di dalam ilmu gizi ada yang namanya 3J. J. Jadi Hmm. jenis makanannya, jumlahnya, Hmm. jadwal makannya. Oh, Jadi jadwal baik. jumlahnya kalau berlebihan tidak baik. Jenisnya ya yang kalau kita lihat itu terlalu manis ya kita hindari. Gantilah mungkin jadi apel atau timun atau bengkuang ya. Hmm. Kemudian jadwalnya, jadwalnya kalau terlalu cepat makan-makan terus ya kalorinya bertambah. Jadi itu semua tergantung kita sendiri, Pak. Jadi kita harus Hmm. atur 3J tadi. Nah, kalau yang tepat itu sebenarnya seperti apa, Dok? Karena saya kan dengernya agak simpang siur nih, Dok. Ada yang bilang, ya kita makan sehari kan secara umum 3 kali ya, Dok ya. Pagi, siang, dan malam. Tapi saya juga pernah mendengar ada orang yang bilang katanya lebih baik kita makan misalnya setiap 2 jam nih, Dok. Tapi mungkin cuma berapa suap. Jadi kayak makan sedikit tapi sering gitu, Dok. Jadi sebenarnya tuh yang baik itu seperti apa sih, Dok? Sebenarnya kalau kita lihat di dalam fungsi Hmm, lambung kita ini akan mengeluarkan makanan yang masuk ke lambung itu sesudah 4 jam, Pak. Jadi oke. kita makan kalau setiap 2 jam kelihatan terlalu cepat ya. Terus cepat Tapi betul. sebenarnya yang kita atur Hmm, ini adalah jumlah kalori per harinya. Jadi oke. jumlah kalori per hari, kalau laki-laki sekitar 2.500 kalori per hari. Hmm. Nah, kalau untuk wanita sekitar 2.000. Memang kalau kita lihat eh, kalori-kalori yang tinggi itu biasanya pada yang berlemak, makanan berlemak Hmm. itu yang sangat-sangat kalori tinggi. Tapi Hmm. kalau misalkan kita lihat nasi atau segala macam yang karbo, memang kalorinya nggak terlalu banyak. Tapi kalau ini cepat uh, dibakar di dalam tubuh, kita cepat lapar kembali kalau kita makan. Contohnya, Oh. orang vegetarian itu sering cepat lapar. Kenapa? Karena dia banyak karbo. Dia Mhm. makan karbo, yang dibakar tuh makin sedikit, makin cepat. Jadi di dalam tubuh jadi lebih cepat lapar kembali. Oke. Tapi dengan dia cepat dibakar dan cepat lapar, berarti kan arti energi yang maksudnya, sumber energi yang kita makan itu kan, sudah habis terbakar berarti kan, Dok? Ya, tapi kan kita makan terus. Kalau Oh, lebih lagi jadwalnya ya balik lagi ya, Dok, ya? Terlalu sering jadi ya? berlebih ya, semua yang berlebih itu tidak baik. Akhirnya ya Oke. ditimbun di dalam tubuh. Baik baik baik. Baik, teman-teman. Nah, itu jadi, yang perlu kita perhatikan adalah kalorinya ya, teman-teman ya. Tadi 3J kata Dokter Erwan, itu adalah jadwalnya, jenis Ya. makanannya, dan maaf Dok, tadi satu lagi J-nya apa ya Dok? Nah, nah, Jumlah. jumlahnya. Nah, betul jumlahnya. Berapa banyak kalorinya yang kita asup saat itu ya Dok ya? Atau per hari, sorry Dok ya, tadi per Ya, hari. Baik, itu tadi sudah penjelasan dari Dokter Ewan, Dokter Herwan. 4 sehat, 5 teratur ya Dok ya? betul. Nah, Dokter Erwan mau nanya nih, kalau pencegahannya untuk mencegah terdiagnos oleh DM nih, gimana nih Dok? Baik. Pencegahan yang tadi saya sudah sebutkan juga sebenarnya. Mm-mm. Changing lifestyle. Jadi kita merubah lifestyle kita. Oke. Perbanyak olahraga, ya, kurangi makan, olahraga teratur ya, kurangi makan. Mm-mm. Itu udah cukup bisa mencegah sebenarnya kalau kita lihat. Kalau yang penting juga kita harus mengetahui penyebab dari diabetes tadi. Ya. Mm-mm. Kemudian makanan kita itu ya kembali lagi 3J tadi harus dilihat jenisnya, jumlahnya.
jadwal makannya, kemudian ya harus rajin olahraga. Itu yang satu-satunya cara ya memang begitu aja. Hmm. Sebenarnya ya mungkin banyak yang sudah tahu, tapi yang untuk merubah lifestyle ini yang sulit. Sehingga ya akhirnya bisa terkena diabetes. Betul. Baik, oke dok. Berarti memang pada dasarnya sebenarnya nggak perlu banyak-banyak sih sebenarnya dok ya. Kita cukup mengawasi yang 3J apa yang kita makan, Betul, olahraga ya dok ya, olahraga teratur, dan melakukan pengecekan ya dok ya. betul. Hmm, Jadi baik. Hmm, banyak yang sudah bilang, hmm. makanlah secukupnya ya. Jadi jangan sampai kita merasa sampai kenyang berlebihan, itu tidak baik. Ya, semua kembali lagi kalau kita lihat yang berlebih itu tidak baik. Hmm, betul dok. Apapun yang berlebihan itu memang tidak baik ya dok. Betul. Saya juga sering dengar sih dok, orang bilang you are what you eat. Nah, setelah Betul. mendengarkan penjelasan dokter kayaknya memang masuk akal ya, Dok, ya. Kalau kita makan yang terlalu berminyak, berlebihan, karbonya tinggi dan segala macam, ya penyakitlah yang kita dapat berarti, Dok, ya? Betul. Mhm, mhm, baik. Nah, kalau untuk orang-orang yang ini, Dok, ini kan kalau kita berbicara mengenai makanan ya, ini kan banyak juga nih, orang-orang juga memang yang mengalami kesulitan misalkan untuk mengontrol berat badan ya, Dok. Nah, Ya, kalau kita ngomong tadi mengenai DM ini kan dokter juga sudah menjelaskan kan ada 2 paling tidak yang kita, perlu perhatikan ada yang tipe 1 dan 2 ya, Dok, ya. Nah, ini kan tipe 1 itu tadi yang kurus banget ya, Dok, ya, karena insulin di dalam darah dan apa, darah udah ya, nggak ada tadi ya, Dok, ya. Nah, tipe 2 mungkin masih agak bisa gemuk, normal dan sebagainya, tergantung situasi. Nah, ini untuk ya, teman-teman nih yang, misalkan nih ya amit-amit memang sudah terkena diabetes, Dok, dan mereka kan, tadi sebenarnya pencegahannya juga kan ada 3 dari dokter ya, menjaga ya, makan, olahraga teratur, dan lakukan pengecekan secara rutin. Nah, kalau mereka mau menjaga asupan makanan nih dengan diet-diet, kan diet nih sekarang banyak banget ya, Dok, ya. Ada diet betul. diet keto, diet apa, karbo, diet yang lain. Saking banyaknya saya juga nggak tahu ada berapa banyak lah, Dok. Nah, tapi kalau dengan diet-diet ini, ada ini nggak, Dok, kira-kira saran atau masukan nih untuk teman-teman yang mau melakukan diet ataupun, ya jenisnya apapun itulah ya, yang perlu mereka waspadai mungkin, Dok? Kembali lagi, Mhm, ya idealnya semua artinya eh, jangan berlebih ya, yang tadi mhm. saya bilang, jangan berlebih. Sebenarnya yang saat ini yang dianjurkan di kedokteran adalah semua makanan yang lebih baik yang low karbohidrat. Oke. Karena di karbohidrat artinya tepung-tepung kayak nasi, ya, Mhm, mie, ya, mie itu semua dari tepung, tepung kan. mhm. Kemudian roti, ya, itu semua banyak mengandung karbohidrat. Nah, itu yang biasanya harus dikurangi. Oke, oke. Baik, berarti karbohidratnya kita harus kurangi ya, Dok, ya. Betul, Kalau untuk ini, Dok, kan kita juga sempat membahas berat badan ya, orang yang agak gemuk dan sebagainya. Ini cara kita menghitung berat badan ideal nih bagaimana, Dok, ya? Supaya kita nih tahu nih, misalkan berat badan dengan mungkin, biasa patokannya apa, dengan tinggi atau apa gitu ya, Dok, ya. Supaya orang nih tahu betul. nih, apakah ini orang kelebihan berat badan kah? Atau bahkan mungkin ada case juga yang saya tahu beberapa teman saya ini saking sulitnya gemuk, mau makan sebanyak apapun juga nggak gemuk-gemuk, saya juga bingung kadang larinya kemana gitu, Dok. Jadi begini, eh, di kedokteran ada yang namanya rumus Broca, ya. Oke. Jadi dia rumus Broca ini menggunakan tinggi badan, Mhm. ada rumusnya ya. Jadi untuk laki-laki ya, ini bicara untuk laki-laki. Baik, Dok. Tinggi badan dikurangi tinggi badan dalam sentimeter, Mmm, dikurangi 100, mhm. kemudian dikurangi kira-kira 10%. Oke. Kalau untuk wanita, tinggi badan dalam sentimeter dikurangi 100, dikurangi 15%. Oke. Contohnya, kalau orang dengan tinggi badan 160, Mhm. kalau kita berat badan idealnya itu 160 dikurangi 100 dikurangi 10%. Jadi Lima 60 dikurangi 6 jadi lima kira-kira puluh empat ya, Dok, ya? 54 kilo Itu untuk laki-laki ya, Dok, ya? laki-laki. Oke. Nah, kalau untuk wanita, kalau 160
Hmm, dikurangi 100, mhm. dikurangi 15%. Jadi di Dikurang sekitar 51. 51 Iya. kilo ya. Oke. Ya, jadi kena 15%-nya jadi sekitar kurang 9 kilo 9 ya. kilo, Jadi betul, Dok. Mhm. Oke, berarti patokan itu ya, Dok, ya. Kalau udah di atas itu berarti sudah harus waspada tuh ya, Dok, ya. Baik betul, itu harus iya, merubah cara makan dan dikombinasikan dengan olahraga ya, Dok. betul. Baik. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik nih, Dok. Ada yang bertanya seperti ini, Dok. Ini kan kita juga tahu di berita bahwa memang vaksin COVID ini kan sudah masuk ke Indonesia ya, Dok, ya. Ya, Nah, ini ada yang bertanya, menurut dia mendapat info nih, Dok, katanya orang-orang yang mempunyai kadar gula tinggi atau ya kita sebut orang yang diabetes ya, ini tidak boleh divaksin. Apakah benar? Dan berapa ukuran gula yang boleh divaksin kalau memang misalkan benar gitu, Dok? baik. Jadi ini baru-baru ini Mhm, kalau kita membaca yang direkomendasikan oleh Persatuan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia, mhm. jadi untuk kategori orang yang menderita diabetes itu masih layak atau masih boleh divaksin. Oke. Jadi tidak ada kontraindikasi atau tidak dilarang untuk divaksin, Pak. Jadi Oh, masih diperkenankan. oke, berarti untuk, orang-orang yang didiagnos dengan DM atau diabetes ini nggak ada masalah ya, Dok, ya, untuk vaksin ya? Ada masalah, masih boleh. Oke. Nah, kalau misalkan DM-nya nggak ada masalah atau ada nggak mungkin yang lain-lain, Dok, yang malah justru dilarang atau mungkin bukan dilarang ya, lebih mungkin apa ya bahasanya, Dok, ya, Tidak layak tidak layak, biasanya. betul, ya, tidak layak untuk Nah, divaksin. jadi kalau kita kembali biasanya yang tidak diperkenankan adalah orang yang menderita penyakit-penyakit autoimun. Oke. Penyakit autoimun itu ya penyakit yang disebabkan daya imunitas atau di dalam tubuh sendiri yang Mhm. memproduksi zat imun untuk melawan diri sendiri. Contohnya kayak orang kena lupus. Nah, itu nggak Oke boleh. oke. Atau orang yang kalau disuntik reaksi alerginya sangat-sangat berbahaya. Jadi itu tidak boleh. Ada alerginya. Mmm, dan itu untuk menentukan alerginya berbahaya atau enggak tuh harus ada pengecekan lagi berarti ya, pengecekan lanjutan ya, Dok, ya? Tapi biasanya Mhm. kalau kita selama ini eh, tidak punya riwayat alergi, Mhm. biasanya aman aja sih. Karena kalau alergi yang saya tahu kan, biasa orang alergi terhadap antibiotik ya, Dok, ya? Ya. Nah Tapi kalau nggak, kalau antibiotik nggak masalah, oh itu nggak masih masalah ya? diperkenankan. Oke, baik. Baik teman-teman, jadi itu sudah menjawab ya, orang yang terdiagnos dengan diabetes masih layak lah sebetulnya, Dok, ya? Kalau kita Ya, sebut ya masih layak untuk divaksin. Jadi tidak ada masalah dan tidak ada kendala, dan tidak ada maksudnya tidak ada hubungan antara orang yang diabetes dengan tidak boleh divaksin. Nah, betul. semoga itu menjawab. Nah, Dok, ini kita tidak terasa nih sudah, hampir di ujung acara kita. Kira-kira ada yang mau ditambahkan lagi nggak, Dok, untuk teman-teman nih? Mungkin ada yang tadi kurang atau mungkin ada yang mau ditambahkan supaya teman-teman nih lebih waspada lagi nih mengenai diabetes, Dok? Jadi Mhm. kalau saran saya ya teman-teman, ya saat ini tidak ada salahnya kalau biarpun masih usia muda, lakukanlah check up ya, medical check up. Kalau misalkan kalau yang berumur di atas 50 tahun ya minimal setahun sekali. Tapi kalau masih muda mungkin merasa ya mungkin 2-3 tahun sekali itu coba dicek, diperiksa gula darahnya. Mhm. Mungkin kalau kita lihat apalagi kalau ada orang tuanya kena atau omnya kena Mhm. atau siapanya lah Mhm. saudara-saudara yang dekat ini kena, ya coba dimonitor, dilihat ya yang tadi yang saya sebutkan. Mhm. Perlu kita monitor supaya jangan sampai kalau kita terkena tiba-tiba sudah lanjut. Nah, itu Mhm. timbul keluhan-keluhan yang udah berat, itu sudah sayang kita. Padahal kita kalau dengan hanya pemeriksaan gula itu sangat gampang sekali. Mmm, ini Begini, begitu. kalau pengecekan boleh tahu, Dok, mungkin apakah ini biayanya mahal nggak ya, Dok, untuk teman-teman yang misalkan mau mengecekkan gula darah nih, Dok? Gula darah kalau Mhm. periksa
itu tidak terlalu mahal. Nggak terlalu Masih ya, Dok? terjangkau, itu pasti terjangkau. Baik. Tadi satu hal yang menarik, Dok, berarti dokter bilang kan jika ada keluarga, siapa, om dan sebagainya yang terkena, ada baiknya kita cek ya, Dok. Nah, Ya, tiba-tiba saya kepikiran nih, ini apakah misalkan contoh, kalau misalkan neneknya memang sudah diabetes, bahkan sudah sampai suntik insulin, itu berarti ya, kan, sudah confirm diabetes ya, Dok, ya? Bisa nggak ini diturunkan, Dok? Atau mungkin ada orang yang bilang kan, wah kalau ada sejarah, mungkin yang siapa di atasnya itu diabetes, anaknya atau keturunannya itu lebih rentan gitu, Dok, untuk terkena diabetes. Nah, apakah statement seperti ini benar, Dok? jadi kalau untuk diabetes tipe 1 Mhm, benar, jadi itu ada oke diturunkan, ya. oke. Tapi yang tipe 2 itu lifestyle-nya, jadi nggak Oke. diturunkan begitu. Biasanya yang bersifat ini karena kenapa lifestyle? Mhm, Dalam satu keluarga ada mhm, yang kena diabetes, mhm. biasanya pola makan di sana udah ada tidak benar itu biasanya. Misalkan biasa kalau udah makan tuh banyak-banyak, itu semua orang tuanya, baik ayahnya, ibunya, ya anaknya juga ikut besar, gemuk. Biasanya kalau kita lihat bapak ibunya ada gemuk, ya anaknya pasti biasanya lebih banyak yang gemuk ya. Iya, Biasanya itu lifestyle-nya biasanya jadi mirip. oh, Jadi akibatnya yang menyebabkan penyakitnya sama. oke. Nah, ini berarti tercerahkan nih teman-teman. Berarti sebetulnya yang diturunkan tuh kalau tipe 1 berarti ada kemungkinan ya, Dok, ya, bisa diturunkan. Ya, Nah, kalau ya, tipe 2 itu yang diturunkan tuh adalah lifestyle-nya berarti, Dok, ya, bukan diturunkan. Karena mungkin tadi dokter bilang juga, di satu, keluarga yang sama ya kalau orang tuanya terkena berarti ada kemungkinan lebih besar anaknya terkena karena mereka hidup di satu lingkungan yang sama ya, Dok, ya, dengan ya, gaya hidup betul. yang sama. Nah, Ya, balik lagi tuh teman-teman, berarti lifestyle itu memang memegang peranan penting ya, jadi apalagi juga sekarang di era pandemik, aktivitas kita kan juga terhambat ya, Dok. Memang betul. mungkin dulu orang yang, setiap hari kerja keluar, nah mereka harus mungkin Ya, jalan atau mungkin naik ya pokoknya beraktivitas di luar lah, banyak kegiatan, otomatis kan, eee, tubuh juga banyak kegiatan ya, banyak gerak dan sebagainya, Dok, ya, pembakaran. Nah, sekarang banyak yang memang saya juga mendengar keluhan semenjak WFH dan sebagainya ini, berat badan naik nih, Dok, karena jarang betul. beraktivitas, kerja dari rumah. Nah, teman-teman tolong diingat ya, ini pesan dari Dokter Erwan bahwa memang ini sangat penting untuk menjaga lifestyle. Nah, lifestyle itu kan banyak ya, gaya hidup dari makanan, ya aktivitasnya juga, jadi luangkan waktu untuk berolahraga, jadi jangan malas lah kasar ngomongnya, Dok, ya. Betul. Heeh, ini justru sebetulnya kalau kita melihat memang pandemik ini kan sedemikian, mengguncang dunia, tapi kalau kita melihat dari sisi positif sebetulnya banyak hal-hal positif yang bisa kita lakukan. Nah, Betul. saya sebetulnya juga, di akhir tahun kemarin di bulan Desember kalau saya nggak salah, saya juga sempat, waktu itu saya lupa dengan narasumber siapa ya, memang waktu itu kendalanya gini, Dok, saya masih ingat itu. Orang-orang tuh banyak yang komplain sebelum pandemik, mereka tidak ada waktu untuk, eee, untuk keluarga, saking sibuknya kerja dan sebagainya. Nah, sekarang setelah pandemik, terlalu banyak nih waktu dengan keluarga, bingung juga, gitu loh. Nah, jadi memang ya satu hal yang saya petik dari Dokter Erwan ini adalah kita harus memaksimalkan waktu kita, menjaga makanan, dan juga jangan lupa check up. Kira-kira seperti itu ya, Dok, ya? Betul. Baik, terima kasih banyak Dokter Erwan atas waktunya, sudah berkenan sharing di acara kita. Nah, teman-teman, sebelum, kita menutup sesi kita malam hari ini, jangan lupa saya mau menyampaikan lagi, ada persembahan lagu dari Namaste Studio dengan judul lagu Sukacita Dalam Dhamma yang dinyanyikan oleh Mizo dan Nandana. Tolong luangkan waktu untuk mendengarkan lagu berikut. Terima kasih banyak, Dok, atas waktunya Dokter Erwan. Ya, Ya, terima kasih Namo Buddhaya. Teman-teman, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam acara Lamar. Sampai berjumpa di sesi berikutnya. Terima kasih. Selamat malam. Namo Buddhaya. Sudahkah kita melakukan apa yang harus kita lakukan? Sudahkah kita memikirkan kemana kita akan
kebahagiaan di dalam tuntunan damai. Bersemangatlah untuk terus bertahan dan menembus samsara hidup ini. Bersemangatlah untuk selalu tersenyum, sukacita di dalam damai. Sadarkah kita semua ini tiada yang kekal dan abadi? Sadarkah kita kemelekatan ini kan menimbulkan penderitaan? Berjalan bersama mencapai kebahagiaan di dalam tuntunan damai. Bersemangatlah untuk terus bertahan dan menembus samsara hidup ini. Bersemangatlah untuk selalu tersenyum, sukacita di dalam damai. Bersemangatlah untuk terus bertahan dan menembus samsara hidup ini. Bersemangatlah untuk selalu tersenyum, sukacita di dalam damai. Bersemangatlah untuk terus bertahan dan menembus samsara hidup ini. Bersemangatlah untuk selalu tersenyum, sukacita di dalam damai. Sukacita di dalam damai. Dalam damai. Dalam damai. Cut. Rekod kan itu?